Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno merespon sikap anggota DPR fraksi PAN Gus Pardi Gaus yang menolak karantina pasca kunjungannya dari luar negeri. Edi menyebut pihak partai telah meminta Ketua Fraksi PAN DPR untuk memberikan teguran keras kepada Gus Pardi Gaus. Ia juga meminta Gus Pardi menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Edi menambahkan saat ini Gus Pardi Gaus sedang menjalani masa karantina sesuai aturan yang berlaku. Sekjen PAN memastikan semua pengurus dan pejabat publik dari PAN baik di level legislatif maupun eksekutif taat pada aturan yang berlaku. Bahwa kami telah meminta Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saudara Saleh Daulay, untuk menyampaikan informasi terkait hal ini kepada publik. Dan kami juga telah meminta Saudara Saleh Daulay untuk menyampaikan teguran keras dari Ketua Umum DPP PAN kepada Saudara Gus Pardi Gaus. Perlu kami tegaskan di sini bahwa seluruh kader PAN, pengurus, pejabat-pejabat publik dari PAN, apakah itu legislatif maupun di eksekutif, wajib dan tunduk patuh kepada hukum, kepada aturan, dan kepada ketentuan. Dan itu tidak ada negosiasi, tidak ada yang dikecualikan. Pakai masker Pak Gaus. Pakai masker. Terima kasih. Anggota DPR fraksi PAN Gus Pardi Gaus jadi sorotan publik kala menghadiri rapat kerja Panitia Khusus DPR terkait revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Otsus Papua pada Kamis kemarin. Gus Pardi disorot bukan dalam kaitan revisi Undang-Undang Otsus Papua, melainkan lantaran pengakuannya yang baru pulang dari Kirgistan dan langsung mengikuti rapat kerja di DPR. Gus Pardi mengakui tidak mengikuti karantina, seperti yang telah diatur oleh pemerintah dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang protokol perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Bahkan dengan lantang, Gus Pardi malah menuding Kementerian Kesehatan membuat kebijakan yang salah terkait aturan karantina. Baru datang dari Kirgistan. Saya cemas juga semalam. Masya Allah. Mau diinapkan di hotel. Dan memang cara-cara yang dilakukan tidak baik oleh Departemen Kesehatan. Harusnya yang di karantina itu adalah orang-orang yang tinggal di luar negeri. Jadi diperlakukan tidak baik. Karena apa? Saya pengen hadir pada kegiatan ini. Jadi mohon maaf kalau seandainya saya terlambat. Atas ulah Gus Pardi, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menyatakan sejauh ini belum mengusut sikap anggota DPR fraksi PAN tersebut yang menolak untuk karantina seusai pulang dari luar negeri. Wakil Ketua MKD Habibur Rahman menyebut Gus Pardi Gaus tengah dalam kondisi dilematis karena dirinya tergabung dalam rapat Pansus RUU Otsus Papua yang memasuki masa tenggat akhir. Gus Pardi sendiri, setahu saya sudah ditegur oleh Ketua Fraksi PAN yang sekaligus juga Wakil Ketua MKD. Dan situasinya memang cukup rumit. Ya. Di satu sisi Pak Gus Pardi adalah orang yang komitmennya tinggi, ingin menyelesaikan RUU Otsus Papua yang memang di deadline. Ya, kita mengejar waktu 2 kali masa sidang paling lama. Tindakan anggota Gus Pardi Gaus yang menolak mengikuti karantina usai berkunjung ke luar negeri mendapat kecaman dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi. Lembaga itu menyebut seharusnya anggota DPR menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalani aturan. Yang menolak menjalani karantina setelah tiba dari luar negeri. Penolakan ini tentu sangat memalukan. Ini dilakukan oleh anggota DPR yang terhormat. Orang-orang yang mestinya menjadi teladan warga negara lainnya dalam mematuhi protokol kesehatan. Kalau anggota DPR saja menolak untuk dikarantina, bagaimana bisa publik diharapkan untuk patuh? Kalau DPR saja bisa seenaknya bertindak di tengah situasi pandemi. Dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Perjalanan Internasional pada masa pandemi COVID-19, disebutkan bahwa WNI yang baru kembali dari luar negeri wajib untuk menjalani karantina selama 5 hari. Tidak hanya itu, setelah menjalani karantina, WNI yang bersangkutan wajib ikut tes usap PCR sebelum melanjutkan kegiatan.
Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, pelanggar aturan ini bisa dipidana selama 1 tahun penjara atau denda Rp1 juta. Tim Liputan Kompas TV.